Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Malam tadi, Chelsea menyuguhkan salah satu permainan terbaik mereka di Premier League musim ini. Villa Park Stadium yang biasanya menjadi benteng angker bagi tim tamu, namun bisa dengan mudahnya luluh lantah oleh skuad asuhan Liam Rowe Senior. Chelsea bukan sekedar menang, namun mereka juga berhasil menghancurkan Aston Villa dengan skor telak yaitu 4-1. Ini bukan hanya soal skor akhir, melainkan ini adalah tentang pernyataan sikap kepada para rival Chelsea dalam memperebutkan satu tiket ke Liga Champions di musim depan. Di tengah keraguan-raguan publik, di mana skuad The Blues mendapat 3 hasil minor dari 3 pertandingan terakhir mereka di Premier League, namun Chelsea berhasil bangkit dan membuktikan diri. Pada pertandingan melawan Aston Villa tadi malam, kita telah diperlihatkan lahirnya seorang pahlawan baru dalam diri Joao Pedro, lalu juga sebuah revolusi di bawah Mister Gawang, di mana Philip Jorgensen berhasil menggeser posisi Robert Sanchez. Namun yang paling krusial adalah Chelsea kembali hadir dalam memperebutkan finish di posisi 5 besar setelah para pesaingnya yaitu Liverpool dan juga Manchester United, dua raksasa Inggris tersebut kompak terpeleset di kandang lawan. Dan jangan lupakan pembahasan terakhir pada episode ini, Zona Chelsea Indonesia juga akan membahas komentar pedas Fabian Hurzeler yang secara terang-terangan menyindir gaya bermain Mikel Arteta. Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Menggunakan formasi 4-2-3-1, Unai Emery menurunkan skuad terbaiknya pada laga ini. Sementara tim tamu Chelsea, sebelum memulai laga, skuad The Blues melakukan sebuah ritual baru, yaitu saling menyemangati satu sama lain dari tengah lapangan. Pada aspek menurunkan starting 11, Liam Rowe Senior membuat kejutan besar pada daftar susunan pemain, dan nama Robert Sanchez secara mengejutkan menghilang dari starting 11 dan posisinya digantikan oleh Philip Jorgensen. Laga dimulai dengan intensitas tinggi, bahkan Villa Park Stadium sempat bergemuruh di menit kedua ketika Leon Bailey berhasil memberikan umpan cutback yang bisa diselesaikan dengan cukup dingin oleh Douglas Luiz. Skor 1-0 untuk Aston Villa berhasil didapat di menit-menit awal pertandingan. Kebobolan cukup mudah di menit-menit awal dan pergantian kiper juga sudah dilakukan. Namun hasil di atas lapangan ternyata masih belum berpihak ke Chelsea, sehingga pada titik ini banyak fans Chelsea yang mulai berpikir The Blues akan kembali pulang dengan tangan hampa. Akan tetapi, mentalitas skuad Chelsea tadi malam patut diacungi jempol dan mereka tidak menunjukkan kepanikan. Skuad The Blues justru meningkatkan garis pertahanannya dan pelan-pelan mulai mendikte ritme permainan dari posisi lini tengah. Walaupun tetap dibombardir dan Philip Jorgensen dibuat jatuh bangun menghalau bola, namun Joao Pedro berhasil muncul menjadi tokoh protagonis Chelsea pada pertandingan ini. Memasuki menit ke-35, berawal dari kecerdikan Enzo Fernandez yang menemukan Malo Gusto berdiri di posisi kosong di sisi kanan. Gusto berhasil mengirimkan crossing datar yang sukses diselesaikan oleh Joao Pedro dengan melakukan tap in. Skor 1-1, The Blues menyamakan kedudukan. 1 menit jelang babak pertama usai, Joao Pedro lagi-lagi berhasil menjadi bintang untuk Chelsea setelah mencetak gol kedua melalui skema ciamik kembali lagi dengan Enzo Fernandez. Alih-alih menendang dengan keras, striker asal Brazil ini dengan ketenangan yang luar biasa
memutuskan untuk melakukan chip ball yang melengkung indah ke pojok gawang Emi Martinez. Villa Park Stadium lantas seketika hening dan Chelsea berhasil unggul di babak pertama. Babak kedua berjalan 10 menit, Chelsea kembali menambah keunggulan mereka. Kali ini giliran sang ikon The Blues yaitu Cole Palmer yang memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti. Cole Palmer yang berdiri bebas langsung menceploskan bola dengan sangat deras yang berhasil menembus 3 pemain Aston Villa. Dan akhirnya pertandingan ditutup dengan gol keempat Chelsea di menit ke-64, lagi-lagi lewat gol dari Joao Pedro. 3 gol ini berhasil membuktikan bahwa Joao Pedro adalah ujung tombak yang telah lama dirindukan oleh para fans. Sejauh musim ini berjalan, Joao Pedro berhasil menyumbang 17 gol untuk The Blues di semua kompetisi, dan besar kemungkinan pundi-pundi gol itu akan semakin bertambah, baik itu lewat kaki atau kepalanya. Joao Pedro adalah predator yang selama ini dicari oleh Chelsea, dan pergerakannya tanpa bola, lalu efektivitasnya di depan gawang Aston Villa berhasil mendapat rating 10 dari 10. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu penjaga gawang. Keputusan mencadangkan Robert Sanchez bisa dibilang sebagai perjudian besar, akan tetapi Philip Jorgensen berhasil membuktikan diri bahwa ia layak mendapatkan sarung tangan utama Chelsea. Apa yang membedakannya dengan Robert Sanchez? Jawabannya adalah distribusi bola dan ketenangan. Meskipun sempat kebobolan 1 gol di menit-menit awal pertandingan, selain hal itu, Philip Jorgensen bermain cukup luar biasa pada malam tadi. Yang harus diimprove darinya adalah kemampuan shot stopping dan menghalau bola-bola atas, baik itu bola corner kick maupun crossing. Dengan performa setenang yang ia tunjukkan ketika The Blues melakukan build up dari belakang, sulit rasanya melihat Robert Sanchez kembali menjadi kiper utama Chelsea dalam waktu dekat ini. Jika kita breakdown secara singkat tentang kedua kiper Chelsea itu, dari sisi distribusi bola, Philip Jorgensen jauh lebih unggul jika dibandingkan Robert Sanchez. Namun jika kita berbicara aspek penyelamatan atau shot stopping, Robert Sanchez bisa dibilang cukup diunggulkan dari Jorgensen. Menarik untuk dinanti, siapakah yang akan menjadi kiper utama Chelsea di pertandingan-pertandingan selanjutnya? Kalau menurut kalian Blues, siapakah kiper yang lebih layak menjaga gawang Chelsea? Apakah Philip Jorgensen atau Robert Sanchez? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu menilai peluang Chelsea untuk finish di zona Liga Champions. Kemenangan 4-1 ini menjadi berkali-kali lipat lebih berharga jika kita melihat ke papan klasmen. Pada game week yang sama, yaitu game week ke-29, keajaiban hadir di kubu The Blues, sementara bencana hadir untuk tim rival. Liverpool yang bertandang ke markas tim juru kunci klasmen, yaitu Wolverhampton Wanderers, harus menyerah dengan skor 2-1 di menit-menit akhir pertandingan. Sementara itu, Manchester United yang bertandang ke Stadion St. James's Park justru dipermalukan dengan skor yang sama 2-1, padahal The Magpies bermain dengan 10 orang saja. Dua hasil minor tersebut adalah skenario impian bagi skuad Chelsea, karena dengan kekalahan kedua rival itu, Chelsea berhasil memangkas jarak poin secara signifikan dan 1 tiket ke Liga Champions musim depan yang tadinya sempat terlihat mustahil, kini bisa dibilang kembali berada dalam jangkauan tangan sendiri. Di pertandingan selanjutnya, The Blues memang tidak bermain di kompetisi liga, dan mereka sudah ditunggu oleh Wrexham United pada ajang FA Cup. Konsistensi di sisa game week Premier League ke depan tentu akan menentukan apakah tim pemenang UCL sebanyak 2 kali ini
akan kembali mendengarkan lagu kebangsaan UCL pada musim depan. Kalau menurut kalian Blues, mampukah Chelsea finish di posisi 5 besar? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, meskipun tidak ada hubungannya dengan Chelsea, namun tetap menarik untuk dibahas. Secara mengejutkan, Fabian Hülsler memberikan komentar pedas kepada Mikel Arteta. Di sesi konferensi pers setelah laga Brighton Albion versus Arsenal, Fabian Hülsler memberikan komentar yang sangat pedas dan memancing keributan di media sosial. Tanpa menyebut nama secara eksplisit, namun sudah jelas arahnya, Fabian Hülsler menyindir taktik membuang waktu dan gaya permainan pragmatis yang sering diterapkan oleh Mikel Arteta. Komentar ini langsung memicu reaksi keras dari para fans Arsenal, namun berbeda dengan para pendukungnya, Mikel Arteta justru menanggapi komentar tersebut dengan cara santai. Persaingan dalam merebut titel juara Liga Inggris, tim London Merah secara kasat mata memang cukup diunggulkan. Rival mereka satu-satunya, yaitu Manchester City, secara mengejutkan hanya merebut 1 poin saat melawan tim zona degradasi, padahal The Citizens bermain di kandang mereka sendiri. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah komentar dari Fabian Hülsler memang layak untuk diucapkan, atau ia hanya sekedar baper karena timnya sedang menelan kekalahan? Jika kalian disuruh memilih, kalian lebih ingin Arsenal atau Manchester City yang menjadi juara Liga Inggris untuk di musim ini? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.